Nah, dengan naiknya kurs ini USD sekarang ya yang hampir 16.000 ini kayak waktu awal-awal pandemi nggak sih? Sempat 16.000 lebih kan ya? Waktu kemarin krisis itu 16.000 lebih. Ini kira-kira pastinya akan berdampak atau kita sebaiknya menghindari dulu nih emiten-emiten yang mungkin dia punya basis utang dalam dolar seperti itu. Nah, iya benar. Ini juga betul banget ya teman-teman. Jadi bisa dilihat nih saham misal emiten-emiten yang punya global bond gitu ya, hutang berbentuk dolar itu karena dia kan bayar kupon, dia bayar pokok itu kan juga pakai dolar. Pastinya dengan depresiasi nilai tukar rupiah kita nih pasti itu akan jadi beban ya dari sisi selisih kursnya. Nanti dari sisi bottom line-nya itu juga akan terpengaruh. Nah, nanti dari sisi IPS-nya itu juga akan nipis. Kalau IPS-nya tipis gitu kan PI-nya jadi mahal gitu. Nah, ini yang membuat pengaruhnya antara selisih nilai tukar rupiah sama valuasi dari suatu saham. Jadi kalau misalnya tadi dengan nilai tukar rupiah kita yang terdepresiasi itu otomatis jadi katalis negatif untuk emiten-emiten yang punya hutang ya berbentuk dengan mata uang dolar ya teman-teman. Apalagi dia pembukuannya pakai pembukaannya pakai rupiah gitu kan ya. Ini pasti akan jadi katalis negatif. Dan biasanya katalis yang jadi katalis positif di tengah nilai tukar rupiah kita ada nggak sih? Sebenarnya ada ya. Itu adalah sektor-sektor yang berbasis ekspor. Ini contohnya adalah di sektor energi gitu ya. Dan apalagi di tengah tadi dengan konflik ya di antara Timur Tengah ya, ini pastinya akan jadi pasokan supply terkait dengan oil and gas itu kan akan menurun di tengah permintaannya tuh yang lagi tinggi-tingginya ya, di tengah mobilitas masyarakat tuh lagi naik. Jadi sebenarnya walaupun memang ada katalis negatif untuk beberapa emiten yang punya utang berbasis dolar, tapi juga ada katalis positif untuk beberapa emiten yang memang basisnya tuh ekspor gitu. Jadi ini jadi pisau bermata dua. Nah, makanya di sini teman-teman harus analisis nih. Jadi nggak Harus setiap selektif banget ya. iya, nggak setiap depresiasi itu semua saham jadi jelek gitu ya teman-teman ya. Iya, benar. Nggak namanya kayak gitu. Jadi pasti akan ada celah-celah lah untuk kita dapetin peluang ya mana sih saham yang masih oke di tengah katalisnya tuh sekarang lagi negatif gitu. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan bagus juga nih sebentar. Nah, ini pertanyaannya bagaimana cara average down yang benar? Contoh cara average down di Astra atau Hexa gimana ya? Ya, average down mungkin karena sekarang lagi banyak turun nih, mungkin teman-teman banyak yang mau average down juga nih. Tapi seperti apa mungkin komposisi average down-nya? Apakah all in langsung nih buat average mumpung lagi turun atau seperti apa nih kalau dari opini Kak Ratih? Kalau mungkin average down di saham-saham ya jangan sampai ya teman-teman average down di saham-saham yang udah nggak ada prospeknya lagi gitu ya. Kan banyak juga nih Mbak Friska. Kalau kita lihat kan sekarang di saham-saham kan lagi pada turun dan nggak cuma big caps aja yang turun ya, tapi saham-saham yang second liner atau third liner gitu kan ya mungkin teman-teman lihat lagi nih laporan keuangannya balik lagi. Sekarang kan lagi earning season juga, ini harusnya jadi momentum menarik nih buat teman-teman yang mau average down di saham-saham yang sebenarnya earning sih masih akan oke gitu di tahun 2023 ini, tapi harganya tuh lagi turun. Nanti pas mereka punya rilis ya, mereka punya earnings, ini teman-teman udah dapat harga bawahnya gitu ya. Jadi tips and triknya kita lihat lagi prospek dari sahamnya. Kalau mau average down, apakah saham ini sebenarnya penurunannya hanya sementara atau mungkin karena tadi ya memang kinerjanya tuh menurun. Nah itu beda perspektif. Jadi kalau misalnya karena memang saham itu turun karena memang tadi kondisinya memang lagi nggak memungkinkan karena ada asing kan biasanya punya banyak tuh di caps ya Mbak Friska. Jadi no wonder kalau misalnya asingnya keluar sahamnya mengalami penurunan padahal belum tentu kinerjanya mengalami penurunan. Beda sama saham yang memang turun karena kinerjanya ya memang turun gitu ya, earningsnya turun ya, kemudian berapalah kalau teman-teman lihat secara menyeluruh gitu dari kinerja keuangannya itu mengalami penurunan. Nah tadi yang pertama teman-teman harus lihat apakah saham tersebut itu turunnya karena memang sentimen dari outflow asing ataukah kinerjanya. Kalau misalnya memang sentimen sesaat, kalau kinerjanya masih oke, dilihat dari beberapa teman-teman bisa lihat dari beberapa kinerja keuangan yang udah rilis nih di semester 1 tahun 2023.
teman-teman lihat lagi, wah prospeknya masih oke, teman-teman lihat bedah lagi, ini kalau misalnya kita lihat dari indeks keyakinan konsumen atau retail sales itu mana sih yang mengalami penguatan gitu sektor-sektornya. Kalau misalnya masih oke ya teman-teman bisa average down di saham tersebut ya. Jadi pas nanti earnings-nya keluar, karena sekarang tuh lagi earning season gitu kan ya, untuk kuartal 3 tahun 2023, jadi teman-teman bisa dapetin harga yang di bottom, harga yang di bawah. Jadi untuk saat ini mungkin bisa lah bottom fishing saham-saham yang tadi valuasi masih oke, fundamental masih oke, karena memang ada sentimen terkait dengan asing yang keluar. Dan untuk persentasenya itu berapa persen, berapa persen, jadi lakukan yang namanya DCA, jangan all in di satu saham Satu saham. tersebut gitu ya. Pokoknya kita harus punya cash ya teman-teman ya, jangan sampai kita nggak punya cash nih. Jadi penting banget, cash is the king ya, benar. Jadi teman-teman harus punya cash di portofolio dia, teman-teman punya di RDN tuh harus ada cashnya. Jadi once nanti saham yang masih mengalami penurunan, kalau misalnya tadi kita lihat secara fundamental masih oke ya, why not kita akumulasi lagi di bawah gitu. Betul, betul. Terutama itu tadi ya, Mbak Rati juga udah mention, mungkin fokusnya yang memang saham-saham yang kapitalisasinya besar ya untuk saat ini, karena ya gejolak kayak gini. Cuma kalau kita inget masa-masa lalu masa lalu, apalagi kayak sekarang tuh kan tadi kita sepakat ya kayak dejavu 2014. Dulu aku inget banget 2014 pasca pemilu itu IHSG kan naiknya lumayan ya, bahkan kalau kalau histori kan secara historical memang biasanya pasca pemilu itu cukup bukan menjanjikan, artinya lumayan pesta poranya dapet gitu ya pasca pemilu di IHSG. Jadi mungkin harapannya sih semoga akan terulang kembali di 2024 ya. Dulu 2014 aku ingat banget IHSG itu hampir naik kalau nggak salah dari 4.100-an. Iya, 20% kan, 4.100-an ke 5.000 sekian gitu. Itu kan wow, 20% lebih dalam 1 tahun pasca pemilu. Jadi harapannya sih teman-teman di sini punya gambaran. Artinya ya menjelang pemilu itu bukan sesuatu yang harus kita panik ya. Kalaupun ada penurunan ya silahkan bisa bijak ya, kalau pegang saham bagus, ada dana ya why not ya, average mumpung harganya turun. Nanti kita tinggal kipas-kipas cuan aja habis pemilu. Amin, amin. Dapat harga bawah gitu ya Mbak Friska ya, dapat harga diskon. Bener, karena ya histori pasca pemilu sih biasanya pesta pora. Tinggal ya harusnya kita udah koleksi mungkin dari sekarang ya, mumpung pas saham-saham lagi pada turun seperti ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan bagus juga ini. Emiten consumer yang valuasinya masih bagus apa aja, Kak? Untuk consumer, kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman bisa lihat dari sisi PI-nya, bisa bandingin dari PI di satu sektor yang sama. Saya rasa untuk saat ini harganya juga kemarin kan lagi pada turun ya teman-teman, consumer. Jadi masih oke sih kalau untuk kita lihat dari ICBP, kemudian juga untuk yang Mayora gitu ya, kemudian untuk yang second liner mungkin bisa dilihat ULTJ, itu juga masih menarik buat teman-teman akumulasikan. Kemudian consumer nggak cuma consumer primer ya, consumer non primer juga oke ya. Kita lihat misalnya dari yang consumer non primer itu seperti consumer discretionary, salah satunya adalah di sektor retail, itu juga menarik gitu ya, seperti ada di ada ACES ya, itu juga masih di bawah rata-rata PI 5 tahun terakhirnya. Kemudian kalau kita lihat dari yang lain ya, untuk di sektor retail, Alfamart juga masih menarik gitu di tengah konsumsi yang juga masih, IKK kita masih di level 120, masih di atas level optimis ya, masih di atas 120. Saya rasa masih oke buat di sektor consumer yang kemarin mengalami penurunan gitu ya teman-teman ya. Jadi buat saat ini di tengah marketnya juga lagi volatile ya, kita biasanya lihat nih saham-saham yang defensif nih. Nah ini consumer juga jadi salah satu pilihan gitu buat teman-teman akumulasi. Gitu. Oke, itu dia ya. Untuk saat ini sih lagi pada menarik gitu ya di sektor consumer juga. Benar-benar. Apalagi ya masih pada turun banget ya. Kalau secara timing ya, Mbak Rati ya. Dan nggak cuma di sektor yang primer ya teman-teman, consumer non primernya juga masih oke. Tadi yang masih murah, Aceh sudah masih murah. Jadinya tadi sampai rata-rata 5 tahun terakhir masih di bawah gitu investasinya. Jadi kalau kita lihat secara overall di sektor consumer ya, baik itu primer maupun juga non primer, saya rasa bisa jadi salah satu ideas lah ya, sektor yang mungkin teman-teman bisa akumulasi.
Oke, siap-siap. Ini ada yang nanya nih Kak, apakah akan ada windress ya? Window dressing ya. Tahun lalu kita ngarepin ya. Tapi kayaknya tahun ini lebih kita ngarepin ke pemilu deh daripada windress. Tahun depan maksudnya teh. Gimana Iya. Kak Rati? Interest di tahun ini ya, tadi untuk di akhir tahun sih saya rasa untuk secara katalis negatifnya udah mulai habis ya teman-teman ya, karena inflasi juga udah pada turun kan, nggak cuma di US doang, tapi di beberapa negara lainnya seperti ada di Inggris, kemudian juga di mana tuh di kawasan Eropa gitu kan, yang tadinya mungkin bisa dikatakan level tertinggi ya dalam empat dekade terakhir ya, 40 tahun terakhir gitu, kalau kita bisa bilang inflasinya tinggi sekali di atas 10%, tapi sekarang udah bahkan di bawah 5%-an, walaupun memang masih di atas target mereka punya bank sentral ya, untuk kawasan Eropa di atas masih di atas 2% ya, targetnya kan 2%. Fed punya target juga inflasi kan di 2%. Jadi walaupun memang masih di atas 2% mereka punya inflasi, tapi berarti sudah ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan peaknya gitu ya di tahun lalu. Ini berarti kan kebijakan moneter yang diberlakukan itu udah mulai punya efek gitu ya buat menurunkan inflasi di sana. Jadi kalau untuk saat ini sebenarnya katalis negatifnya udah mulai habis ya teman-teman ya, kecuali mungkin ada katalis secara global tadi terkait dengan konflik ya yang ada di Timur Tengah, itu kan juga jadi salah satu driver juga untuk nantinya akan membuat kenaikan harga energi khususnya untuk di oil and gas-nya gitu. Jadi mungkin ini juga jadi salah satu driving juga untuk kekhawatiran nih pelaku pasar akan inflasi yang kembali naik, karena inflasi kembali naik itu kan di tahun lalu itu karena harga energi yang naiknya juga tinggi sekali gitu ya. Jadi hopefully sih semoga bisa terselesaikan lah ya. Tapi kalau untuk sampai di akhir tahun saya rasa masih oke sih, kita punya ekonomi juga masih oke, China juga udah mulai rebound ekonominya. Jadi untuk saat ini sih sampai di akhir tahun saya rasa apakah ada window dressing nih ya teman-teman ya di bulan Desember, ini kan pertanyaannya. Apakah ada window dressing? Ya, kalau untuk saat ini memang kita belum bisa melihatnya karena Bener, inflasi lumayan signifikan ya Mbak Friska ya. Ini juga bener. yang membuat big caps nih pada turun ya teman-teman ya, Hari ini yang aja berapa total ini net sale asingnya? iya, secara year to date itu 9 triliun ya. Hari ini di 500 miliar. Jadi untuk saat Mm-mm. ini memang kita masih belum seoptimis itu ada window dressing, tapi tadi secara overall katalis global itu harusnya udah mendukung gitu adanya window dressing, karena katalisnya juga udah mulai habis gitu. Katalis negatif ya. Oke, berarti ya semoga seperti optimis Mbak Rati dan teman-teman di Ajaib ya, akhir tahun bisa tetap tembus ya, breakout lagi ke 7.000. Semangat ya SG, cayo, cayo. Semangat IHSG. Naik turun ya. Memang beginilah ya dunia investasi saham ya, naik turun sudah biasa ya. Oke Kak Rati, ini nggak berasa kita udah di penghujung waktu nih ya, teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya seperti biasa ikut aja besok IG Live-nya aja tiap pagi ya, itu ngulas per sahamnya. Jadi langsung ke rekomendasi, jadi bisa lanjut ke besok pagi. Malam ini dengan Mince mungkin sampai di sini, tapi sebelum itu mungkin boleh closing statement nih dari Kak Ratih dari diskusi kita terkait membangun portofolio potensi cuan tadi. Oke, jadi gimana sih tips and trick membangun portofolio gitu ya. Jadi teman-teman pertama harus kenali dulu ya profil resiko, kemudian diversifikasi, kemudian teman-teman juga harus lihat evaluasi rebalancing ya teman-teman punya portofolio. Jadi jangan ditinggalin aja udah punya sahamnya, itu harus dievaluasi. Sama aja kayak kita naruh uang, misalnya kita taruh uang gitu aja sih ya, nggak dilihat nih uang kita lagi ngapain nih sekarang gitu. Ini penting juga dievaluasi. Kira-kira sektor mana sih yang menarik gitu, jadi teman-teman bisa lah lakukan pembobotan ulang gitu ya, mungkin ya at least per kuartal lah teman-teman melakukan namanya evaluasi portofolio gitu ya. Terus kemudian jangan takut kalau marketnya merah juga, marketnya turun ya, karena market merah dan hijau itu udah biasa ya Mbak Friska ya. Jadi kalau misal teman-teman yakin kita punya tadi fundamental ekonomi secara domestiknya juga kuat ya, kita punya current account deficit, kita punya neraca perdagangan masih surplus ya selama 3 tahun beruntun ya teman-teman ya. Wah, itu cukup menopang kita punya cadangan devisa. Harusnya kita punya current account juga masih solid.
beda sama di tahun 2013 ya, kita punya current account ya defisitnya cukup dalam, kita punya cadangan devisa juga sampai ke 90 miliar US dollar. Tuh, terus kalau kita lihat secara untuk saat ini saya rasa kita punya katalis secara domestik masih oke, menjelang pemilu juga konsumsi domestik juga masih solid. Jadi ya memang nilai tukar rupiah kita yang jadi driven buat IHSG-nya mengalami koreksi. Jadi harusnya overall tadi sentimen positif sama negatifnya masih banyak kan positifnya. Jadi teman-teman bisa akumulasi saham-saham yang punya valuasinya lagi murah karena harga sahamnya lagi turun, tapi prospeknya masih oke nih 5 sampai 10 tahun ke depan. Oke, itu dia. Kalau Kak Rati aja sepertinya cukup optimis ya, bahkan sangat optimis nih sama IHSG, apalagi teman-teman di sini, terutama yang sudah punya porto isinya emiten bagus, turun, ada cash, silahkan kalau mau